Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie. Baik Bapak Ibu, pada video kali ini admin akan memberikan update informasi terbaru yaitu terkait seleksi guru ASN P3K tahun 2023. Yang mana di tahun 2023 ini ada mekanisme baru Bapak Ibu. Jadi bagi Bapak Ibu simak terus video ini. Dan sebelum lanjut, seperti biasa admin ingatkan kembali, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya agar nantinya Bapak Ibu selalu mendapatkan update informasi-informasi terbaru dari kami. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja. Nah, ini dia Bapak Ibu mekanisme baru seleksi P3K guru tahun 2023. Nah, yang pertama di sini ada penempatan Bapak Ibu. Nah, untuk penempatan ini bagi pelamar yang sudah memenuhi nilai ambang batas tahun 2021, yaitu guru telah memenuhi nilai ambang batas pada seleksi tahun 2021. Nah, jika yang penempatan ini sudah selesai dan masih tersedia formasi, maka akan berlanjut ke seleksi yang kedua, yaitu seleksi menggunakan CAT. Nah, menggunakan CAT ini terdiri dari THK2 terlebih dahulu, kemudian honorer, yaitu honorer negeri yang terdata di Dapodik, yaitu minimal mengajar 3 tahun ataupun di atas 3 tahun sebelum Juni 2020 cut off-nya. Kemudian yang keempat adalah lulusan PPG, dan yang terakhir adalah non-ASN, yaitu honorer sekolah negeri yang di bawah 3 tahun dan juga honorer swasta yang terdaftar di Dapodik. Nah, ini urutannya Bapak Ibu. Yang pertama adalah penempatan bagi yang sudah lolos passing grade. Kemudian selanjutnya seleksi menggunakan CAT, yaitu THK2, honorer, lulusan PPG dan non-ASN. Nah, di sini untuk yang THK2 dan honorer di sini ada wawancara Bapak Ibu, yaitu paling banyak 3 kali jumlah kebutuhan jabatan dalam satu instansi berdasarkan nilai ranking tertinggi dan ketersediaan kebutuhan di sekolah. Ini untuk yang THK2 dan honorer negeri yang mengabdi di atas 3 tahun sebelum Juni 2020. Kemudian wawancara yang kedua ini untuk yang lulusan PPG dan non-ASN, baik itu negeri dan swasta di bawah 3 tahun. Ini paling banyak 3 kali jumlah kebutuhan jabatan dalam satu instansi berdasarkan nilai ranking tertinggi dari pelamar yang memenuhi nilai ambang batas. Nah, jadi dari pelamar yang memenuhi nilai ambang batas sesuai dengan sisa formasi yang tersedia. Nah, jadi paling banyak 3 kali jumlah kebutuhan jabatan dalam satu instansi. Ini berdasarkan nilai ranking yang memenuhi nilai ambang batas bagi lulusan PPG dan juga non-ASN. Kita lihat di sini Bapak Ibu, ini adalah data Bapak Ibu, data guru yang telah memiliki nilai ambang batas ataupun passing grade di tahun 2021. Nah, jadi PG tahun 2021 ini sebanyak 193.954, yang mana ini dibagi Bapak Ibu, dibagi sebanyak 131.025 guru ini mendapatkan penempatan, yaitu mendapatkan penempatan di tahun 2022 yang lalu. Nah, ini sudah lulus menjadi SNPTK ataupun lulus mendapatkan penempatan. Kemudian sebanyak 32,2% ataupun sebanyak 62.546 guru ini akan dituntaskan di tahun 2023, yaitu tahun ini Bapak Ibu, P3K tahun ini. Dan sisanya 0,2% ini sebanyak 383 guru ini tidak menjadi sasaran penuntasan. Ini karena ada berbagai macam hal Bapak Ibu. Yang pertama meninggal, kemudian mengundurkan diri dan lain-lain. Jadi total 383 yang tidak menjadi sasaran penuntasan. Nah, jadi sebanyak 62.546 guru ini akan dituntaskan di tahun 2023. Nah, sebanyak 62.546 guru ini dibagi lagi Bapak Ibu, dibagi lagi. Yang pertama ini sebanyak 23,3% ataupun sebanyak 45.241 guru ini mapel dibutuhkan di sekolahnya atau di daerahnya. Nah, jadi sebanyak ini dibutuhkan Bapak Ibu. Kemudian sebanyak 8,9% ataupun sebanyak 17.305 guru ini mapelnya belum dibutuhkan. Nah, jadi mapelnya belum dibutuhkan di sekolahnya atau di daerahnya.
Nah, untuk mapelnya yang dibutuhkan di sekolah atau di daerahnya ini dibagi lagi ya Ibu, yaitu sebanyak 45.241 ini dibagi lagi, yaitu menjadi 36.135 guru ataupun 18,6% ini dapat formasi. Nah, jadi mendapat formasi di tahun 2023 dan sebanyak 4,7% ataupun sebanyak 9.106 guru ini belum dapat formasi. Nah, jadi seperti itu rincian bagi pelamar yang lolos passing grade di tahun 2021 yang mana nantinya tinggal menunggu penempatan saja. Nah, berdasarkan mekanisme yang terbaru. Kemudian bedanya di seleksi P3K guru tahun lalu dan P3K guru tahun 2023 saat ini di tahun lalu, tahun 2022 ini formasi mengikuti pemenang. Nah, ini dia Ibu, formasi mengikuti pemenang di tahun 2022 yang lalu. Namun di formasi seleksi P3K tahun 2023 yaitu formasi seluruhnya pada Dinas Pendidikan. Nah, jadi seluruhnya ini pada Dinas Pendidikan. Nah, di sini ada ilustrasinya Bapak Ibu. Instansi memiliki kebutuhan 4 formasi. Nah, ini instansi memiliki kebutuhan 4 formasi tersebar di 4 sekolah masing-masing satu kebutuhan, yaitu sekolah A, sekolah B, sekolah C, dan sekolah D, masing-masing satu kebutuhan. Kemudian dibuka 2 formasi di instansi. Nah, dibuka 2 formasi di instansi. Nah, di sini dicontohkan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Nah, ini dia Ibu, dibuka 2 formasi instansi. Jadi pemenangnya adalah untuk jabatan yang sama, yaitu di sekolah C menjadi pemenang pertama. Kemudian kursi yang satu lagi ini pemenang kedua Ibu, yaitu untuk jabatan yang sama. Kuota formasi terpakai, namun formasi tetap pada Dinas Pendidikan. Nah, itu dia Ibu, bedanya di seleksi P3K guru tahun 2022 yang lalu dengan P3K guru di tahun 2023 ini. Nah, untuk mekanisme penempatan bagi guru yang sudah lolos passing grade ini tidak tes CAT lagi Ibu, tapi menunggu penempatan disesuaikan dengan mekanisme ini Ibu, yang mana ini juga ada urutan prioritas seperti tahun lalu. 62.000 guru yang telah memenuhi ambang batas pada seleksi P3K guru tahun 2021 ditempatkan di satuan pendidikan berdasarkan ijazah ataupun sertifikat yang dimiliki dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kuota formasi yang tersedia. Nah, jadi seperti itu. Ya, pertama, kemudian individu ditempatkan di tempat tugas masing-masing sepanjang kebutuhan tersedia. Jika di instansi ini ada kebutuhan, maka akan ditempatkan di tempat tugas masing-masing. Apabila tidak terdapat kebutuhan di tempat tugasnya, maka akan ditempatkan pada satuan pendidikan yang membutuhkan. Kemudian yang ketiga, ini urutan prioritas tetap mengacu kepada urutan prioritas, yaitu THK 2 terlebih dahulu yang lolos passing grade, kemudian jika tidak ada berlanjut ke honorer negeri, kemudian lulusan PPG, dan yang terakhir adalah honorer swasta. Kemudian pada masing-masing kategori dilakukan urutan. Nah, ini urutan dari nilai Bapak Ibu. Yang pertama itu teknis yang paling tinggi, manajerial, sosiokultural, wawancara, dan usia. Nah, ini untuk yang mekanisme penempatan guru yang sudah lolos passing grade di tahun 2021 yang mana nantinya tinggal menunggu penempatan di tahun 2023. Jadi seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu mekanisme seleksi menggunakan CAT. Nah, ini bagi guru yang tidak lolos passing grade tahun 2021 ataupun 2022. Jadi tidak memenuhi nilai ambang batas. Nah, untuk pelamar ini terdiri dari THK 2 yang sudah admin sebutkan tadi. Ini terdaftar di database BKN, kemudian honorer. Ini terdaftar di Dapodik yaitu minimal 3 tahun ataupun di atas 3 tahun. Ini sebelum Juni 2020. Kemudian lulusan pendidikan profesi guru atau PPG. Dan yang terakhir adalah guru non-ASN. Nah, ini guru honorer negeri yang terdaftar di Dapodik di bawah 3 tahun ataupun tidak mencapai 3 tahun setelah Juni 2020. Kemudian guru sekolah swasta yang terdaftar di Dapodik. Nah, jadi ini dia kategori pelamar yang nantinya menggunakan CAT. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini adalah bobot seleksi Bapak Ibu. Bobot seleksi ini kurang lebih sama dengan di tahun lalu. Kemudian untuk wawancara ini oleh pejabat pembina kepegawaian oleh masing-masing PPK instansi masing-masing daerah. Nah, di sini juga mendapat afirmasi Bapak Ibu. Untuk Serdik ini tetap 100%, disabilitas ini mendapat 10%. Nah, jadi seperti itu bagi pelamar yang menggunakan CAT.
tidak penempatan karena tidak memenuhi nilai ambang batas. Baik Bapak Ibu, itulah sedikit informasi dari admin. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.